Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini nih, kita mau bongkar bab 8 dari bukunya Richard Rumelt, The Crux. Iya, bab yang penting banget nih. Betul. Fokusnya itu soal mendiagnosis masalah. Gimana sih cara nemuin inti persoalannya, crux-nya itu, sebelum kita buru-buru mikirin solusi? Seringkali kita lompat ke solusi padahal masalahnya aja belum jelas ya. Nah, itu dia. Kita bakal gali gimana caranya pembingkaian ulang atau reframing dan juga penggunaan analogi bisa jadi alat diagnosis yang kuat. Ini semua kita ambil dari kutipan-kutipan kunci di bab itu. Oke. Misi kita kali ini ya, bantu Anda semua memahami gimana mengubah sudut pandang sama menarik perbandingan yang pas, itu bisa mengungkap akar masalah yang seringnya tersembunyi. Oke deh, ayo kita bedah bareng. Siap. Jadi, ide utamanya kan gini, langkah pertama dalam strategi itu ya diagnosis dulu, pahami tantangannya, bukan langsung bikin rencana aksi. Bener banget, fondasinya harus kuat dulu. Nah, di bab ini ada dua alat diagnosis kunci. Pertama, reframing. Lihat masalah dari kacamata yang beda sama sekali. Iya, keluar dari kotak gitu ya. Persis. Kedua, pakai analogi. Cari kesamaan sama situasi lain yang mungkin kita udah lebih paham. Terus ada juga nih konsep value denial. Ah, ini dia, value denial. Iya, ini soal mengenali kebutuhan pasar yang gede tapi belum terpenuhi. Bahkan mungkin pasarnya sendiri belum sadar kalau butuh. Steve Jobs, nah itu contoh klasiknya. Betul sekali. Contoh Steve Jobs sama iPhone ini pas banget. Jobs itu, dia nggak cuma ngelihat teknologi layar sentuh baru gitu aja. Terus gimana? Dia mendiagnosis adanya value denial yang dalam. Dia yakin banget kalau orang tuh bakal pengen banget punya alat saku yang gabungin internet, telepon, musik dengan mulus. Padahal waktu itu ya belum ada yang minta secara spesifik. Jadi dia melihat jauh ke depan ya? Iya, dan keyakinan itu makin kuat pas dia lihat demo teknologi layar sentuh, terutama efek rubber band pas nge-scroll itu loh. Oh, yang kayak karet itu ya? Nah itu bukan cuma fitur keren, tapi sinyal potensi antarmuka yang intuitif banget. Beda fundamental gitu, jadi ini nge-reframe potensi teknologi itu dari mungkin cuma tablet, jadi telepon revolusioner. Oke. Jadi fokusnya bukan di teknologinya aja, tapi diagnosis soal nilai apa yang nantinya bakal dihargai banget sama pengguna itu kuncinya. Wah, ini pelajaran penting soal kekuatan diagnosis ya. Tapi, soal analogi tadi, ada sisi lainnya juga kan? Yang bisa bahaya. Oh iya jelas, analogi itu pedang bermata dua. Bisa buka wawasan, tapi kalau salah pilih analogi, bisa membutakan total. Kita lihat aja gimana Microsoft, si Steve Ballmer, terus Nokia juga lewat Anssi Vanjioki, awalnya kan ngeremehin iPhone banget. Banget. Mereka kayaknya kejebak sama analogi yang salah. Analogi apa tuh? Nah, ini menarik. Mereka keliru pakai analogi dari pasar PC. Mereka mikir, iPhone ini paling cuma jadi produk niche, kayak komputer Mac dulu. Untungnya terbatas. Oh, disamain sama Mac ya? Padahal beda banget. Beda banget. Analogi PC itu bikin mereka nggak lihat dinamika pasar ponsel pintar yang baru ini. Misalnya peran operator seluler yang kuat banget, soal distribusi, subsidi, terus fokus iPhone yang gila-gilaan ke user experience. Iya, pengalaman pengguna itu jadi kunci banget ya? Betul, beda jauh sama dunia PC waktu itu. Jadi, analogi PC yang dulu sukses malah jadi penghalang buat mereka ngelihat peluang baru. Ironis kan? Ironis banget. Kerangka berpikir yang dulu sukses malah jadi jebakan. Susah emang ya lepas dari analogi yang udah nempel, apalagi kalau lagi ada tekanan. Iya, bias kognitifnya kuat. Dan menariknya nih, kekuatan diagnosis lewat reframing dan analogi ini nggak cuma di bisnis loh. Ada contoh dari area lain, kayak strategi militer Amerika Serikat. Benar, ada contoh bagus soal pengembangan doktrin airline battle militer AS. Gimana tuh ceritanya? Jadi setelah Perang Arab-Israel tahun 73, para ahli strategi AS itu pakai pelajaran dari perang itu sebagai analogi buat evaluasi ulang strategi pertahanan NATO di Eropa. Oh, jadi perang di Timur Tengah dipakai analogi buat Eropa? Iya, analogi itu bantu mereka membingkai ulang ancaman Soviet saat itu dan mendiagnosis kelemahan di strategi pertahanan NATO yang ada, yang cenderung pasif. Terus hasilnya? Hasilnya ya doktrin airline battle itu. Pendekatan yang beda total, lebih agresif, fokus ke manuver dalam, serangan terkoordinasi darat-udara buat hancurin musuh dengan cepat. Ini nunjukin gimana analogi dari konteks lain bisa memicu diagnosis dan inovasi strategis yang gede. Wah, contoh militer ini benar-benar nunjukin luasnya penerapan ya?
Oke, balik lagi ke intinya nih. Diagnosis yang tajam, nemuin kraks masalah itu, kayaknya emang lebih dari sekedar bikin daftar keluhan ya. Jauh lebih dalam. Diagnosis itu bukan cuma inventarisasi masalah, tapi memahami dinamika di baliknya. Bertanya, ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Mencari titik ungkitnya. Titik ungkit ya, tantangan intinya. Betul, tantangan inti yang kalau diatasi bisa membuka jalan. Nah, reframing itu bantu kita keluar dari asumsi lama. Analogi yang pas bisa kasih peta atau pola tersembunyi. Jadi keduanya alat bantu penting ya. Penting banget buat bedah masalah internal atau yaitu tadi, lihat peluang value denial di pasar. Konsepnya mungkin kedengeran simple, tapi prakteknya butuh disiplin mikir. Dan keberanian buat nantang cara lama ya. Tepat, menantang status quo. Jadi apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Intinya gini, seringkali kita perlu lihat lebih jauh dari yang kelihatan jelas atau dari apa kata orang kebanyakan. Iya, jangan ikut arus aja. Diagnosis yang efektif itu nuntut kita buat secara sadar mikirin sudut pandang lain. Itu reframing dan nyari perbandingan atau analogi yang relevan. Bukan cuma yang paling gampang kepikiran. Bener, harus usaha lebih. Tujuannya biar kita jernih dulu. Masalah apa sih yang sebenarnya perlu dipecahin sebelum kita buang-buang sumber daya buat solusi yang mungkin salah sasaran? Nah, sebagai pemikiran penutup nih, mungkin buat direnungkan. Coba deh, pas Anda hadapi situasi rumit berikutnya, tanya ke diri sendiri. Tanya apa tuh? Ada nggak sih sebuah analogi dominan atau cara pandang tertentu yang mungkin tanpa sadar lagi ngebentuk atau malah ngebatasin cara Anda lihat masalah itu? Menarik pertanyaannya. Terus, gimana kalau Anda sengaja coba bingkai ulang masalah itu dari sudut pandang yang beda banget? Atau cari analogi dari bidang yang sama sekali nggak nyambung? Bisa jadi malah ketemu ide baru ya. Bisa jadi banget. Langkah kayak gitu mungkin aja justru jadi kunci buat buka wawasan baru yang selama ini kelewat. Coba aja direfleksikan.